Ini kita akan masuk di problem terakhir materi cash flow. Bisa dibuka problem 7 di halaman 26. Di situ ada Golden Mary Comparative Statement of Financial Position di tahun 2018 sama 2019 yang terdiri dari aset sama equity dan liability. Lalu selain itu, di sini juga ada income statement-nya per tanggal 31 Desember 2019. Nah, ada ralat nih. Ralatnya itu di informasi tambahan yang pertama itu kalian hapus aja, jadi nggak ada keterangan mengenai paten. Nah, kalau udah kita bisa langsung masuk ke step yang pertama. Nah, di step pertama ini kita itu harus menghitung adanya kenaikan atau penurunan dari si aset, liability, sama equity. Nah, cara nyarinya itu berarti nilai di tahun 2019 dikurang dengan 2018. Nah, terus nanti kita hitung semua nih dari yang aset, tapi yang total aset itu nggak usah dihitung. Lalu yang equity sama liability-nya juga sama. Tahun 2019 dikurang sama tahun 2018. Dapat nih hasilnya. Sama juga, total equity sama liability-nya itu nggak boleh dikurangin. Jadi cuma akun-akunnya aja. Kalau sudah kita hitung semua, kita bisa lihat nih di income statement-nya. Nah, di income statement-nya ini, kalau misalkan kita lihat di modul, itu kan nggak perlu ada yang kita cari nih. Berarti kita bisa langsung masuk ke informasi tambahan. Nah, tadi kan sempat dibilang kalau misalkan informasi tambahan untuk si paten itu kan dihapus tuh. Tapi kita lihat nih, dia itu ada selisih nggak? Nah, untuk paten, itu dia ada penurunan 5 juta nih. Coba kita hitung ya. Di step kedua berarti di sini kita masukin yang tahun 2018-nya. Terus di sini endingnya tahun 2019. Nah, kan ada selisih tuh. Berarti ini dikurang yang 2019 dikurang sama 2018. Dapat hasilnya kan 5 juta. Berarti kita ada jurnal nih, amortization expense sama paten. Nah, ini nanti angkanya itu sama dengan ini 5 juta. Nah, lanjut di yang poin kedua. Menjual seperempat tanah milik perusahaan dengan menerima keuntungan sebesar 15 juta. Perusahaan juga membeli tambahan tanah di daerah lain dengan menerbitkan 23.000 lembar saham biasa, di mana harga di pasar adalah 1.950 ditambah dengan uang tunai. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih, tanah yang kita jual itu berapa seperempat tanahnya. Nah, pertama berarti kita lihat nih di sini. Si tanah ini awalnya saldonya 980 juta. Berarti di sini 980 juta. Terus endingnya itu di tahun 2019 785 juta. Nah, tadi dia bilang dia itu ngejual seperempat tanahnya. Berarti kan dari saldo awal yang 980 juta tahun 2018 dikali sama 1/4. Dapat hasilnya itu 245 juta. Nah, kalau misalkan kita jumlahin yang ini,
kan nanti hasilnya itu nggak 785 juta. Karena kan tadi dia bilang itu ada melakukan pembelian. Nah, berarti kita bisa hitung itu caranya sama dengan ending ditambah sama yang dijual dikurang sama beginningnya. Dapat hasilnya itu 50 juta. Ya. Di 145 juta. Terus tadi dia sempat bilang kalau misalkan dia itu ada gain. Nah, gainnya bisa kita lihat di income statement-nya. Gainnya 15 juta. Berarti dikredit juga gain on sale of land itu 15 juta. Nah, terus berarti kita nerima cash itu sebesar 245 ditambah sama 15 juta. Dapat hasilnya itu 260 juta. Lalu, untuk depreciation expense, karena dia itu tanah, berarti kita nggak ada depreciation expense kan? Terus kita bisa lanjut ke jurnal beli tanah. Nah, di jurnal beli tanah, itu kita lihat lagi nih keterangannya. Dia bilang, perusahaan membeli tambahan tanah dengan menerbitkan 23.000 lembar saham biasa, di mana harga di pasar adalah 1.950 ditambah dengan uang tunai. Berarti pada saat dia beli tanah kan land, terus kreditnya itu ada dia ngeluarin share capital ordinary, sama dia juga ngeluarin cash kan di kredit. Nah, untuk landnya itu kita catat sebesar yang ada di account yang udah kita hitung. Berarti dia 50 juta. Terus untuk share capital ordinary-nya, tadi dia bilang dia itu nerbitin sebanyak 23.000 lembar. Ya kan? Nah, terus kita lihat nih, parnya si share capital ordinary-nya berapa? Parnya itu kan 1.850. Berarti tinggal kita kali nih 23.000 dikali 1.850. Dapat hasilnya itu 42.550. Oh iya, karena nilai pasar atau harga di pasaran itu 1.950, berarti kita ada share premium ordinary. Nah, itu angkanya berarti 1.950 dikurang 1.850 dikali sama 23.000. Dapat hasilnya itu 2.300.000. Nah, untuk cashnya berarti 50 juta dikurang 42.550 dikurang sama 2.300.000. Dapat hasilnya itu 5.150. Karena transaksi yang tadi berkaitan sama share capital ordinary, berarti kita hitung nih the account dari share capital ordinary. Pertama, beginning balance-nya di tahun 2018 itu ada 370 juta. Lalu di endingnya itu ada
462.500.000. Nah, terus kan tadi dia itu ada nerbitin sebesar 42.550.000 dari si tanah ini nih, penerbitan pembelian tanah. Berarti tinggal kita jumlahin nih. Nah, kalau kita jumlah 370 juta ditambah 42.550.000, itu kan nggak nyampe 462.500.000. Berarti dia ada penerbitan lain. Nah, cara ngitungnya berarti 462.550 dikurang sama 370 juta dikurang sama 42.550.000. Dapat hasilnya itu 49.950.000. Jadi dia nerbitin saham itu segini, 49.950.000. Nah, lalu untuk share premium ordinary-nya kita hitung nih. Di tahun 2018 dia itu punya 90.230.000. Terus endingnya dia itu punya 99.280.000. Nah, pas di penerbitan saham yang dia beli tanah, itu dia ada premium ordinary 2.300.000. Nah, ini berarti tinggal kita selisihin nih. 99.280.000 dikurang sama 90.230 dikurang sama 2.300.000. Dapat nanti hasilnya 6.750.000. Berarti untuk jurnalnya kita bisa bikin cash, kreditnya share capital ordinary, terus share premium ordinary, dikredit juga. Nah, angkanya share capital ordinary itu dapat dari 49.950.000, share premiumnya itu 6.750.000. Berarti untuk cash yang kita peroleh tinggal kita jumlah 49 sama yang 6 juta ini. Dapat hasilnya itu 56.700.000. Ya, kita bisa lanjut ke informasi tambahan selanjutnya. Di tanggal 3, di poin ketiga. Pada 1 Mei 2019, perusahaan menjual bangunannya, di mana bangunan tersebut diperoleh pada tanggal 31 Juni 2016 dan telah disusutkan dengan metode double declining selama 10 tahun. Hingga tanggal penjualan, akumulasi depresiasi atas bangunan ini adalah 92.480.000. Selain itu, perusahaan juga membeli gedung tambahan untuk mengisi tanah yang baru secara tunai. Nah, berarti kita hitung nih. Nah, kita kan nggak tahu nih si building yang kita jual itu berapa. Nah, cara nyarinya itu kita bisa ngitung dari si depresiasinya. Nah, pertama kan double declining nih. Nah, double declining itu cara ngitung rate-nya berarti kan 100% dibagi sama tahunnya dikali sama 2. Nah, nanti dapat hasilnya itu 20% per tahun. Terus, berarti kan 2016 nih. Untuk di tahun 2016, dia itu kan 20% nih rate-nya. Terus dikali sama buildingnya, cost-nya yang kita belum ketahui. Terus dikali sama 6/12. 6/12 itu dari si tanggal 1 Juli sampai 31 Desember 2016. Ada Juli 1, Agustus 2, September 3, Oktober 4, November 5, Desember 6. Berarti kan 6/12 nih. Kita hitung nih.
Pertama, karena kita kan nggak tahu nih cost dari si building yang kita jual itu berapa. Nah, kita bisa nyari dengan cara kita cari akumulasi penyusutannya. Nah, pertama gini, karena dia dari double declining, berarti pertama kita hitung si rate-nya dulu. Nah, kalau double declining, itu kan rumus rate-nya itu sama aja kayak 2 dikali 100% dibagi sama N-nya. Tahun kan, tahun masa manfaatnya. Nah, berarti sama aja kayak 100% dibagi 10 tahun, N-nya sama dikali 2. Nanti dapat 20% per tahun rate-nya. Nah, karena cost-nya kita masih belum tahu, berarti kita nanti lambangin sama B, building. Jadi, untuk depresiasi tahun 2016, itu 20% rate dikali sama buildingnya atau cost buildingnya itu, B, dikali sama 6/12. Karena dia itu punya gedungnya pas di Juni akhir. Ya kan, di tanggal 31 Juni 2016. Berarti kan dari Juli sampai Desember tuh ada 6 bulan. Berarti 20% kali B kali 6/12 itu sama dengan 0,1 B. Ini untuk tahun 2016, tahun pertama. Terus, tahun 2017, kita hitung nih. Kan rumus double declining itu kan cost dikurang accumulated depreciation. Nah, berarti cara nyarinya rate 20% dikali cost-nya yang B dikurang sama depresiasi tahun sebelumnya, 0,1 B. Ya kan? Nah, nanti akan dapat hasilnya itu 0,18 B. Lalu di tahun selanjutnya, di tahun 2018, caranya juga masih sama nih. Rate 20% dikali 0,9 B dari hasil yang sebelumnya, B dikurang 0,1 B, 0,9 B dikurang sama 0,18 B dari akumulasi yang tahun 2017, yang depresiasi tahun 2017. Nah, nanti dapat hasilnya 0,144 B. Terus, di tahun 2019, sama juga caranya. 20% dikali 0,72 B dari hasil pengurangan yang 0,9 B dikurang 0,18 B dikurang sama 0,144 B. Dapat dari depresiasi tahun 2018. Terus dikali sama 4/12. Karena dia itu ngejual di Mei 2019, Mei awal tanggal 1. Berarti kan dari Januari, Februari, Maret, April. Jadi 4/12 ngitungnya. Nah, dapat hasilnya itu 0,0384 B. Berarti akumulasi penyusutan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu sama aja 0,4624 B. Nah, untuk nyari si B, kan kita diketahui akumulasi penyusutannya sebesar 92.480.000. Nah, 92.480.000 itu sama dengan 0,4624 B. Berarti kayak gini nih. 92.480.000 itu sama dengan 0,4624 B. Nah, berarti untuk nyari si B-nya ini sama dengan 92.480.000 dibagi 0,4624. Dapat hasilnya itu 200 juta si cost dari buildingnya itu. Berarti di sini bisa kita cari nih. Karena dia kan ada beli building baru nih. Berarti kita bisa cari. Building awal tahun 2018
650 juta, terus endingnya itu 580 juta, terus yang kita jual itu 200 juta. Nah, untuk yang kita beli berarti 580 juta ditambah 200 juta dikurang sama 650 juta. Dapat nanti hasilnya itu 130 juta. Selanjutnya, kita hitung akumulasi penyusutannya. Berarti akumulasi penyusutan kita lihat di sini, comparative statement of financial position. Building itu kan 300 juta. Terus, ini untuk si endingnya yang tahun 2019 itu 295.920.000. Nah, yang kita jual itu akumulasi penyusutannya kan 92.480.000. Nah, berarti untuk nyari depreciation expense-nya kita jumlahin nih si 2019 ditambah sama yang kita jual 92.480.000 dikurang sama 300 juta. Dapat hasilnya itu 88.400.000 si depreciation-nya. Nah, berarti kita bisa bikin jurnalnya nih. Untuk jual building berarti kan kita nerima cash. Terus pastikan ada accumulated depreciation-nya. Sama ada si buildingnya itu di kredit. Nah, si building itu 200 juta nih, 200 juta cost-nya sesuai sama cost. Lalu untuk accumulated depreciation-nya itu 92.480.000. Nah, terus untuk si cash-nya kan kita lihat di soal informasinya. Nah, di sini kan dia nggak bilang nih dia nerima cash-nya berapa. Tapi kita itu ada keterangan di yang kata income statement-nya. Di income statement-nya itu ada keterangan kalau dia loss on sale of building senilai 2.520.000. Berarti kita masukin nih di sini. Berarti di debit, loss on sale of building sama dengan 2.520.000. Berarti untuk cash-nya tinggal kita selisihin nih. 200 juta dikurang 2.520 dikurang sama 92.480.000. Dapat hasilnya itu 105 juta. Berarti untuk jurnal beli gedung itu building pada cash. Kenapa cash? Karena dari sini tuh dia bilang secara tunai, membeli gedung tambahan secara tunai. Berarti angkanya sendiri itu 130 juta dari sini. Cashnya juga sama, 130 juta. Lalu untuk depreciation expense buildingnya, berarti kita depreciation expense building expense pada accumulated depreciation building. Dapat hasilnya itu yang kita hitung 88.400.000. Kalau udah, lanjut ke yang informasi selanjutnya. Nomor 4.
Tidak terdapat transaksi penjualan atas kendaraan, tetapi perusahaan membeli kendaraan baru pada tahun 2019. Berarti kita bisa lihat nih, dia beli kendaraan itu di beginning, saldo si vehicle itu ada 84 juta. Terus endingnya itu 90 juta. Nah, berarti dia beli itu senilai 6 juta. Lalu untuk depreciation expense-nya, berarti kita lihat di step pertama, dia itu ada accumulated depreciation vehicle 2018. Terus di 2019 endingnya itu 64 juta. Nah, berarti depreciation expense-nya itu 64 juta dikurang sama 48 juta. Dapat hasilnya itu 16 juta. Berarti pas saat dia beli vehicle pada cash itu senilai 6 juta. Lalu untuk depreciation expense-nya, berarti depreciation expense pada accumulated depreciation vehicle dapat 16 juta. Lanjut di informasi tambahan selanjutnya. Di nomor 5, tidak terdapat transaksi penjualan maupun pembelian mesin, namun terdapat penukaran. Mesin lama perusahaan disudutkan dengan units of activity method tanpa nilai sisa ditukar dengan mesin milik Peter Love yang memiliki fair value 28 juta. Mesin milik perusahaan memiliki kapasitas produksi sebanyak 460.000 unit. Dan selama masa operasionalnya, peralatan ini telah memproduksi sebanyak 53% dari kapasitas maksimal. Perusahaan menerima uang tunai 1.200.000 atas transaksi ini. Hal pertama yang harus kita lakukan itu kita buat yang di account-nya nih. Untuk mesin, berarti kan pertama yang step satunya itu kita dari si tahun 2018 nih mesin 169 juta. Terus kita hitung endingnya. Endingnya itu 162 juta. Terus untuk mesin yang kita tukar itu kita kan belum tahu nih untuk yang kita tukar itu berapa. Nah, tapi di sini dia tuh bilang ditukar dengan mesin milik Peter Love Co yang memiliki fair value 28 juta. Berarti kita nerima mesin itu 28 juta kan? Berarti di sini ada penambahan 28 juta. Nah, berarti ini tinggal kita selisihin nih. Dari yang 169 ditambah sama 28 juta dikurang sama endingnya. Dapat hasilnya itu 35 juta. Nah, berarti kalau menukar itu kita jurnal nih. Mesin yang baru, terus ada accumulated depreciation, ya kan? Terus kita itu juga ada si mesinnya, mesin yang lama.
Terus sama kita baca lagi nih. Dia itu perusahaan menerima uang tunai 1.200.000 atas transaksi ini. Berarti dia juga nerima cash. Terus kita lengkapin satu. Terus di sini machine old. Nah, machine old-nya kan kita udah tahu nih. 35 juta. Terus mesin new-nya itu ngikutin fair value-nya yang 28 juta ini. Terus untuk si cash-nya itu tadi dia bilang dia nerima uang sebesar 1.200.000. Yang ini. Berarti untuk cash yang kita terima itu 1.200.000. Nah, accumulated depreciation-nya itu dia bilang 53% kan dari si kapasitas maksimalnya. Nah, 53% ini bisa kita cari dengan 53% dikali sama 35 juta. Dapat nanti hasilnya 18.550.000. Nah, karena kalau misalkan kita jumlahin yang di debit itu lebih besar nilainya daripada yang di kredit, berarti kita ada gain on exchange of machine. Itu nilainya sebesar selisih dari yang ada di debit dikurang sama yang ada di kredit. Dapat hasilnya 12.750.000. Atau cara lainnya, kalian bisa cek di net income-nya. Di income statement. Dia ada gain on exchange of machine 12.750.000. Nah, berarti kita hitung nih untuk yang si accumulated depreciation-nya. Kita nyari untuk depreciation expense. Jadi, si mesin ini accumulated depreciation awalnya itu senilai 85 juta. Terus untuk endingnya itu berarti 70 juta. Terus yang kita tukar itu 18.550.000. Berarti ini tinggal kita selisihin untuk dapat depreciation expense-nya. Caranya 70 juta ditambah 18.550 dikurang sama 85 juta. Dapat hasilnya 3.550.000. Berarti di sini kita bisa jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation expense V machine. Dapat hasilnya itu 3.550.000. Masuk ke informasi tambahan nomor 6. Si Opticsco memiliki 500.000 saham beredar dan pada tahun 2019, Opticsco mampu menghasilkan laba bersih dengan total 163.200.000. Membagi dividen tunai sebesar 60 per lembar. Berarti kita
bikin T-account-nya dulu nih. Investment di Optics itu kita lihat yang awal, 60 juta. Dia kepemilikannya 26%. Terus, di endingnya itu dia punya 99.632.000. Nah, tadi dia bilang dia sempat membagikan dia itu ada menghasilkan laba bersih kan 163.200.000. Nah, 163.200.000 ini karena kan kalau misalkan kepemilikan kita lebih dari 20%, berarti kan itu udah termasuk bagian equity, di mana kita mengakui laba dari perusahaan yang kita berinvestasi. Nah, karena kepemilikan kita 26%, berarti dikali sama laba yang didapat nih dari si optiknya. Nah, si optik itu punya laba 163.200.000. 163.200.000. Nanti dapat hasilnya itu 42.432.000. Berarti kita ngakuin laba nih. Share investment pada revenue from share investment. Nah, berarti angkanya itu pakai 42.432.000. Karena tadi dia bilang dia itu juga bagi dividen, di mana dividen dia itu 60 per lembar, kita bisa nyari dividen tanpa mengkalikan si dividennya. Caranya gimana? Caranya kita lihat nih dari si investmentnya. Nah, di T-account, kalau misalkan 65 juta ditambah 42.432, itu kan hasilnya nggak mungkin 99.632.000 tuh. Nah, berarti kita bisa selisihin nih. Dari 2018 ditambah sama si laba yang kita dapat 42 juta itu, terus dikurang sama endingnya 99.632.000 untuk kita nyari si dividennya. Karena kenapa? Karena kalau bagi dividen pas kita itu pencatatannya equity itu akan mengurangi share investment yang kita punya. Nah, nanti dapat hasilnya itu 7.800.000. Nah, sama juga caranya kalau misalkan kita mau ngitung dividen yang biasa nih. Dividen itu kan caranya itu 500.000 kepemilikan, ya kan? Jumlah yang beredar dikali kepemilikannya 26% dikali sama dividennya 60 per lembar. Nah, nanti itu akan dapat hasilnya sama 7.800.000. Berarti untuk pencatatan dividennya itu cash terhadap share investment. Nah, angkanya senilai 7.800.000. Oke. Lanjut di informasi tambahan ke-7. Selama tahun 2019 terdapat penghapusan piutang sebesar 65 juta.
Nah, berarti cara nyarinya itu accounts receivable tahun 2018 itu sebesar 123 juta. Terus endingnya itu senilai 278 juta. Terus tadi dia bilang ada penghapusan sebesar 65 juta. Nah, berarti di sini kan ada penambahan nih. Nah, atau peningkatan dari accounts receivable. Cara nyarinya berarti tinggal 278 ditambah dengan 65 juta dikurang sama yang 123. Dapat hasilnya itu increase 220 juta. Nah, sedangkan untuk AFDA-nya berarti kita lihat saldo awal tahun 2018 itu sebesar 14.760.000. Terus untuk endingnya itu 2019 33.360.000. Terus dia itu ada penghapusan piutang tadi sebesar 65 juta. Nah, ini kan pasti angkanya nggak ini nih, berarti kita ada BDE itu sebesar 33.360.000 ditambah 65 juta dikurang sama 14.760. Dapat hasilnya itu 83.600.000. Berarti bisa kita ini penghapusan piutang nih, jurnal. Berarti hapusnya itu AFDA pada accounts receivable. Nah, angkanya ini sebesar 65 juta. Terus lanjut ke transaksi yang selanjutnya nih, informasi tambahan selanjutnya. Nah, di nomor 8, dia bilang terdapat pembagian dividen tunai bagi para pemegang saham. Nah, pembagian dividen itu nanti kan dia akan mempengaruhi si retained earnings. Makanya kita bikin retained earnings-nya nih, di account dari retained earnings. Pertama, kita lihat saldo awal retained earnings 2018. Saldo retained earnings 2018 itu 328.750.000. Nah, sedangkan untuk endingnya itu senilai 220.220.000. Nah, net income itu kan nambahin nih si retained earnings. Berarti kita lihat nih. Net income-nya 225.496.500. Nah, kalau kita jumlahin kan ini nggak mungkin 220 juta nih. Nah, makanya untuk pembagian dividen berarti 328.750 ditambah dengan 225.496.500 dikurang sama endingnya. Dapat hasilnya itu 334.026.500. Jurnalnya berarti retained earnings terus kreditnya itu si cash dividend. Nah, angkanya sebesar 334.026.500. Nah, kita lanjut di poin ke-9. Di poin ke-9 dia bilang
perusahaan menjual saham treasury yang dimilikinya, sehingga saham beredar perusahaan menjadi 230.000 lembar. Saham treasury ini dijual dengan menerima uang tunai 1.550 per lembar. Nah, berarti kita bisa hitung nih untuk treasury shares-nya. Pertama, kita lihat di saldo awalnya tahun 2018. Dia itu punya saldo 90 juta. Terus, untuk endingnya, itu yang di tahun 2019, 30 juta. Nah, berarti itu selisihnya nanti akan menghasilkan yang dijual. Nah, yang dijual berarti 90 dikurang 30. Hasilnya 60 juta. Sedangkan untuk treasury share sendiri, kita lihat di tahun 2018 dia nggak ada share premiumnya. Nah, endingnya itu kita lihat di tahun 2019, 2 juta. Berarti dia itu ada treasury share sebesar 2 juta nih premiumnya. Berarti share premium treasury 2 juta. Terus treasury shares-nya itu 60 juta. Terus terima cash ya, berarti 2 juta ditambah 60 juta. Dapat hasilnya itu 62 juta. Menghitung treasury, kita bisa lanjut ke informasi tambahan selanjutnya. Nah, di nomor 10, perusahaan melakukan penembusan sepertiga obligasinya dengan rate 102. Berarti kita lihat nih. Bonds payable-nya itu di awal atau di tahun 2018 itu dia saldonya 450 juta. Terus untuk endingnya dia itu 300 juta. Nah, dia bilang dia itu menebus sepertiga dari obligasinya. Berarti cara ngitungnya itu 450 juta dikali dengan 1/3. Dapat hasilnya itu 150 juta. Nah, untuk redemption of bonds itu berarti di debit ada bonds payable, terus dilengkapin 1 untuk gain atau loss-nya, terus kita ada cash. Nah, untuk nilai bonds payable itu sama aja kayak 150 juta. Jadi nilai yang kita tebus. Nah, lalu untuk cash-nya itu kan dia bilang 102 kan rate-nya. Berarti 150 juta dikali 102%. Dapat hasilnya itu 153 juta. Nah, karena dia lebih besar di kredit dibandingkan di debit, berarti dia ada loss on redemption of bonds. Nah, nilainya itu 153 juta dikurang 150 juta. Atau nilai loss on redemption of bonds ini bisa kalian lihat di bagian income statement. Nah, di income statement itu nanti ada tulisannya loss on redemption of bonds senilai 3 juta. Nah, sama kan? Nah, berarti hitungan kalian udah bener nih untuk redemption of bonds-nya. Udah, kita bisa lihat di step 1. Jadi di step 1 itu ada share capital preference kan? Dia itu ada selisih. Selisihnya nambah, berarti kan dia ada issuance nih. Nah, kalau ada issuance berarti kita itu harus bikin jurnalnya. Nah, pertama
kita T-account dulu nih, masuk ke T-account. Untuk share capital preference, itu yang awal, kita lihat di 2018, dia itu 480 juta. Terus, endingnya itu 560 juta. Berarti, dia itu nerbitin preference sebesar 560 dikurang 480, hasilnya 80 juta. Sedangkan untuk share premiumnya, ini yang di tahun 2018, kita lihat nih. Share premium preference itu 57.200.000. Sedangkan di tahun 2019, itu dia 88 juta. Nah, berarti kita selisihin nih share premium preference yang pas kita nerbitin si capital preference-nya. Dapat hasilnya itu 30.800.000. Berarti untuk share capital preference itu nilainya 80 juta. Lalu share premium preference itu nilainya 30.800.000. Nah, berarti cashnya itu tinggal kita jumlahin. 30.800 ditambah 80. Dapat hasilnya itu 110.800.000. Nah, kalau udah, kita bisa masuk nyusun cash flow-nya. Kita lihat nih. Net income-nya kita masukin net income yang ada di step pertama, yaitu 225.496.500. Lalu, untuk depreciation expense-nya, kita hitung yang ada di step 2 nih. Kita lihat, journal depreciation expense. Nah, depreciation expense itu dimulai di building 88.400.000, lalu ditambah sama depreciation vehicle 16 juta, terus ditambah sama depreciation expense mesin. Nah, nanti dapat hasilnya itu 107.950.000. Lalu untuk amortisasi itu kita dari yang kata amortization expense di poin tambahan yang awal, yang paten, 5 juta. Terus, gain on sale of land-nya itu kita bisa lihat di step 2 nih, atau di net income. Kita lihat di net income-nya, gain on sale of land. Jangan lupa itu minus tuh ntar. Nah, terus untuk loss on sale of building, itu bisa kita lihat di net income. 2.520.000. Jangan lupa, kalau loss itu jadinya nambah, kalau gain itu jadinya ngurangin. Nah, lalu selanjutnya ada gain on exchange of machine. Kita lihat nih, di net income-nya, gain on exchange of machine itu 12.750.000. Lalu, untuk revenue from investment, itu dia bersifat ngurangin. Kita lihat di income statement, revenue from investment, 42.432.000. Lalu ada bad debt expense. Nah, bad debt expense ini kita lihat di step kedua. Di poin yang ada penghapusan piutang. Nah, bad debt expense ini 83.600.000. Itu positif karena kan kalau bad debt expense itu penyisihan aja, jadi dia tuh nggak bener-bener keluar uangnya kan. Makanya kenapa nilai dia positif.
Terus loss on redemption of bonds itu berarti kan nambahin. Kita lihat di income statement. Dia berarti nambah 3 juta. Nah, decrease in prepaid insurance itu bisa kita lihat di step 1 yang increase decrease. Tadi kan decrease in prepaid insurance. Berarti kita cari prepaid insurance nih, 3 juta. Nah, dia itu kalau decrease bersifat nambahin. Terus ada decrease in prepaid trend. Nah, prepaid trend itu berarti nambah 15 juta. Terus increase in inventory itu berarti dia mengurangi 9.500.000. Lalu increase in accounts receivable itu dia lihat di sini nih, 220 juta. Untuk increase in accounts receivable itu kita lihatnya di account, bukan di ininya, selisih decrease increase-nya. Lalu untuk increase in interest payable kita bisa lihat di increase decrease yang interest payable. Nah, untuk interest payable itu berarti dia nambah 1 juta. Sedangkan increase in income tax itu berarti dia nambah 10 juta. Lalu untuk decrease in accounts payable itu berarti dia ngurangin 13.560.000. Jadi untuk liabilities dia itu nanti kalau misalkan naik dia nambah, tapi kalau misalkan dia turun itu nanti minus. Nah, kalau udah kita jumlahin nih dari depreciation expense sampai decrease in accounts payable. Nah, terus kita jumlahin dari yang udah kita adjust net income sama yang udah kita hitung tadi. Nah, karena hasilnya positif, berarti dia net cash provided by operating activities sebesar 143.324.500. Kita bisa lanjut ke cash flow from investing activities. Pertama, itu sale of land. Berarti kita nyatet cash pada saat kita ngejual si landnya. Kita lihat nih, waktu di land, kita dapetin cash sebesar 260 juta. Lalu, purchase of land pas kita beli tanah yang baru, itu kita nyatet cash yang kita keluarin. Cash yang kita keluarin itu sebesar 5.150.000. Nah, hasilnya ngurang nih. Terus, untuk sale of building, berarti kita nyatet cash pada saat kita ngejual buildingnya. Berarti kita nerima cash sebesar 105 juta. Lalu, untuk purchase of building, kita kan ngeluarin cash nih. Nah, kita lihat cash pada saat kita beli gedung, itu ngeluarin sebesar 130 juta. Lalu, untuk purchase of vehicle, berarti kan kita ngeluarin uang cash nih. Nah, kita lihat di step kedua. Pada saat kita beli vehicle, kita ngeluarin cash sebesar 6 juta. Terus, exchange of machine, itu kita nyatet pada saat kita iniin cash pas exchange of machine-nya. Nah, kita dapat
cashnya itu 1.200.000. Lalu untuk dividen revenue itu kita catat dari step kedua yang pada saat kita menghitung revenue dari investment kita, dividennya 7.800.000. Nah, lalu net cash provided-nya, jadi ini nanti kita jumlahin dari yang si sale of land sampai dividen revenue. Nanti yang akan dapat hasilnya itu 232.850.000. Nah, karena dia positif, berarti dia jadi net cash provided by investing activities. Lanjut ke cash flow from financing activities. Pertama, kita masuk ke payment of dividends. Nah, payment of dividends ini berarti kita lihat dari step kedua di bagian yang retained earnings. Nah, ini cash dividend 334.026.500. Dia ngurangin. Lalu, untuk sale of treasury share-nya, kita lihat dari cash yang kita dapetin pada saat kita jual treasury. Kita lihat di step kedua, pas di bagian treasury share. Kita nerima uang sebesar 62 juta. Lalu lanjut di redemption of bonds, penebusan obligasi. Berarti kan kita ngeluarin cash tuh untuk melunasi obligasi kan. Nah, kita lihat nih di step kedua pada saat bonds redemption di bagian cash-nya. Nah, cash-nya itu sebesar 153 juta minus. Lalu, untuk issuance of preference shares, itu berarti kita nyatet di bagian cash-nya pada saat kita nerbitin. Kita lihat di step kedua, issuance of share preference itu 110.800.000 untuk cash-nya. Lalu, issuance of ordinary shares itu kita lihat di step kedua di bagian issuance of share capital ordinary. Nah, kita lihat nih. Dia itu penerbitan saham cash-nya itu sebesar 56.700.000. Nah, berarti kita jumlahin nih si cash flow from financing activities. Nah, hasilnya kan minus nih. Minus 257.526.500. Berarti kita bisa bilang kalau itu net cash use. Nah, berarti net increase atau decrease in cash-nya kita bisa jumlahin dari si net cash by operating activities, investing, sama financing. Dapat hasilnya itu 118.648.000. Terus beginning cash balance-nya kita lihat dari di step 1. Cash di tahun 2018 125 juta. Nah, terus untuk ending cash balance-nya berarti kita bisa hitung nih. Sama dengan jumlah dari 118.000 ditambah sama beginning cash-nya. Dapat hasilnya itu 243.648.000. Nah, ini kita cocokin sama yang di ending cash balance di tahun 2019. Dia dapat juga hasilnya 243.648.000. Nah, kalau udah sama, berarti pengerjaan cash flow-nya itu benar. Terus, jangan lupa di notes kita tulis purchase of land with issuing share capital ordinary 42.550.000 and get share premium 2.300.000.
Jadi, untuk di notes ini kita mencatat pengeluaran non-cash kita. Pas saat kita beli si land atau tanah, di mana kita nerbitin share capital ordinary senilai 42.550.000 dan kita ada share premium sebesar 2.300.000.